Hari ini saya akan membahas tentang line up produk terbaru dari Vivine, yaitu adalah Vivine M9. Ini adalah salah satu produk mikrofon wireless budgeting di tahun 2026. Sebelum jauh masuk ke dalam videonya, saya akan menjelaskan ke kalian beberapa hal yang akan kalian dapatkan saat membeli produk Vivine M9 ini. Pas Bapak buka boxnya langsung disodorin sama tas hard case Vivine, yang di dalamnya Bapak bisa dapat satu power case yang terdiri dari 2 mic transmitter dan 1 receiver. Selain itu kalian bakal dapetin kabel charging USB Type-C to USB-A, kabel 2,5 mm to 3,5 mm, terus kabel 2,5 mm to 2,5 mm. Kemudian dapat kabel lagi 2,5 mm to USB Type-C, dan terakhir dapat wine muff juga. Sayangnya Vivine gak nyertain kabel USB Lightning untuk iPhone dan juga magnetic transmitternya. Ya mungkin karena mic ini hanya mode klip aja. Build quality dari mic ini cukup solid dan ringan. Terbuat dari bahan ABS yang gak murahan. Bagian finishingnya bertekstur 3D di power case dan juga di mic-nya. Uniknya di bagian transmitternya ada aksen senyum gitu pak. Tapi ini bukan LED ya, hanya aksen warna aja. Lebih unik lagi kalau dipasangin sama wine muff-nya pak. Jadi kayak karakter yang ada rambutnya gitu. Bagian depan power case-nya punya LED indikator baterai. Ya walaupun hanya sebatas 4 titik lampu aja. Di bagian belakangnya hanya ada port USB Type-C untuk charging. Engsel buka tutup case-nya juga solid pak, nggak ringkih, apalagi oglek kayak brand sebelah. Beralih ke bagian receivernya, Vivine M9 ini total ada 5 tombol di bagian receivernya. Sebelah kiri ada tombol power dan volume gain untuk transmitter 1 dan 2. Kemudian sebelah kanannya ada tombol pairing dan ada tombol stereo mono. Oh ya, di sebelah kanannya juga ada port 2,5 mm output. Bagian bawah ada port charging baik menggunakan Type-C atau power case-nya. Terakhir bagian atas ada lampu indikator power, mono stereo, pairing, dan gain volume transmitter 1 dan 2. Sedangkan di bagian transmitternya terdapat 2 lampu indikator. Sebelah kanan itu lampu indikator pairing, biasanya warna biru. Lalu di sebelah kirinya itu untuk lampu chargingnya. Sebelah sisi kiri transmitter ada tombol power. Dan sisi kanannya ada tombol pairing dan juga ada tombol noise reduction. Bagian atas ada slot untuk wine muff-nya, yang jujur aja nih, agak susah instalasinya pak, karena harus ngikutin bentuknya yang lumayan kecil. Tapi saat sudah terpasang, ini kuat banget, bahkan gak bakalan jatuh walau kena angin yang kenceng. Terakhir bagian bawah ada port untuk charging, baik menggunakan Type-C atau power case-nya. Sekarang kita masuk ke spesifikasi utama dari Vivine M9. Vivine M9 ini menggunakan koneksi wireless di frekuensi 2,4 GHz. Frekuensi ini umum dipakai di perangkat audio wireless karena stabil dan responnya yang cepat. Artinya suara yang Bapak ucapkan tidak terasa delay saat direkam. Ini penting kalau Bapak rekam video dan ngomong langsung ke kamera. Mic ini punya polar pattern omnidirectional. Omnidirectional ini artinya mic ini bisa menangkap semua suara di sekitar mic-nya. Kelemahannya, semua suara bisa masuk ke dalam rekaman. Tapi selama mic-nya dekat dengan sumber suara, hasilnya tetap konsisten kok pak. Untuk rentan frekuensi suara ada di 20 Hz sampai 20 kHz. Ini adalah rentan frekuensi suara manusia secara umum. Nada rendah sampai nada tinggi harusnya terekam dengan utuh. Hasilnya suara terdengar lebih natural, gak tipis dan gak kependem. Sensitivitas mic-nya di angka minus 37 dBV. Angka ini menunjukkan seberapa peka mikrofon menangkap suara. Dalam penggunaan nyata, mic ini cukup sensitif untuk suara normal tanpa harus teriak. Tapi juga nggak berlebihan sampai noise kecil ikut masuk semua. Lalu mic ini bisa rekam suara keras maksimal di SPL 110 dB. Dengan spek kayak gini harusnya suara agak keras masih bisa terekam dengan jelas.
Untuk jarak mic wirelessnya bisa sampai 30 meter. Ya setidaknya itu klaim dari Vivine-nya. Nanti kita akan tes dan juga coba mikrofonnya. Soal baterai, masing-masing mic ini dipakai sekitar 6 jam. Receivernya bisa bertahan lebih lama, sekitar 8 jam. Charging case berfungsi sebagai power bank juga Pak. Jadi setelah dipakai tinggal dimasukin mic-nya ke case-nya. Otomatis ngecas lagi. Untuk kebutuhan mendadak ini sangat bermanfaat. Selama pemakaian beberapa minggu ini, ada beberapa hal yang saya rasakan. Mic ini praktis, tinggal colok receiver, jepit mic, dan tinggal rekam. Tidak perlu pairing yang ribet. Dan inilah yang ditunggu-tunggu, yaitu tes mikrofon dari Vivine M9. Di sini saya akan coba menggunakan iPhone 14 dengan tambahan converter. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari output suara recording menggunakan mikrofon wireless Vivine M9. Dan dengan fitur noise reduction yang sudah saya matikan, nanti akan kita setir juga untuk noise reduction-nya. Untuk di sekitar kita ini ada di wilayah pesisir pantai yang suara ombaknya itu keras banget ya. Ya maklum ya, karena kita di desa teman-teman, jadi nggak bisa ngetes untuk lalu lalang sepeda motor dan mobil ya, karena sepi banget, aduh licin. Jadi sepi banget di jalanan, jadi saya pindah ke pantai untuk menghasilkan suara background noise yang berisik. Dan sekarang ini menggunakan Vivine M9. Apakah suara pantainya akan kedengaran? Dan di sekitar juga anginnya kencang banget teman-teman. Tapi saya sudah pakai windshield atau deadcat. Dan kita akan hidupkan untuk fitur noise reduction-nya seperti berikut ini. Oke, sekarang noise reduction-nya sudah saya aktifkan. Harusnya background noise-nya sudah hilang ya teman-teman, atau minimal itu berkurang ya seperti itu. Tapi kita nggak tahu juga nih, karena di sini masih belum kelihatan teman-teman untuk kualitas dari audionya ya seperti itu. Nah, untuk suaranya bagaimana? Apakah suaranya udah menjadi robotik atau tidak ya? Silahkan kalian nilai sendiri nanti di kolom komentar video ini. Karena saya juga masih belum tahu nih hasilnya apakah jadi robotik atau tidak ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan mengetes dari mic Vivine M9. Ini adalah salah satu mic budgeting di tahun 2026 dari Vivine. So suaranya apakah bagus atau enggak, silahkan kalian nilai sendiri. Kita akan coba untuk jaraknya juga ya. Kita akan coba jaraknya, kita akan terus ke belakang. Apakah suaranya putus atau enggak. Ini saya sudah berjalan sekitar 3-4 meteran ya ke belakang, terus kita akan terus mundur sampai suaranya benar-benar putus. Kita akan coba mundur terus lagi, kita mundur lagi, terus mundur, terus dan mungkin kalian bisa dengar suaranya atau putus-putus, saya juga nggak tahu. Karena dari klaim si Vivine M9 itu sendiri, kalau mereka itu bisa transmitternya itu bisa sampai di jarak 30 meter. Dan di sini saya sekitar 15 meteran ya. Sekitar 15 meteran di sini. Harusnya suaranya masih terdengar jelas karena di sini nggak ada penghalang apapun ya. Tapi saya nggak tahu apakah mic-nya sudah putus atau enggak. Sepengalaman saya pakai gain level rendah atau medium aja Pak. Soalnya saya coba pakai gain yang tinggi malah suaranya ngepik. Jadi kurang bagus didengar. Di tengah video ini saya mau ngingetin Bapak, kalau Bapak tertarik sama Vivine M9 ini, link produknya sudah saya taruh di deskripsi. Di sana Bapak bisa cek harga terbaru dan detail lengkapnya. Dan itulah sedikit ulasan tentang produk Vivine M9. Menurut kalian bagaimana? Apakah mic ini dengan harga 1 jutaan worth it untuk dibeli? Atau ada hal lain yang menurut kalian ini kurang layak di harga 1 jutaan? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Mungkin ada yang butuh rekomendasi mikrofon 1 jutaan. Saya Pak Homes dan sampai jumpa di next video lainnya.